Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi biar lebih kompak dan lebih semangat. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ulangi. Alhamdulillah luar biasa. SMA Negeri 1 Bergas Jaya. Ya, gimana? Alhamdulillah luar biasa SMA Negeri 1 Bergas Jaya. Oke. Cek. Oke ya. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa SMA Negeri 1 Bergas Jaya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan bisa bertemu dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama biasa, baca Al-Fatihah sekali dan baca doa sebelum belajar. Dipimpin Mas Reza, ya. Yang lain bisa menyiapkan dirinya, menundukkan kepala dan menengadahkan tangan sembari berdoa bersama-sama dengan kompak dan semangat. Monggo Mas Reza. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih Mas Reza dan anak-anakku sekalian. Semoga dengan bacaan umul kitab kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar, semoga kita nanti ke depan pembelajaran kita lancar dan tidak ada kendala sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang pertama Abah absen dulu ya. Absen dulu. Ada yang tidak berangkat? Nihil tidak berangkat? Nihil selalu tidak berangkat. Alhamdulillah. Berarti semua sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Yang pertama, saya absen dulu. Yang pertama Ahmad Reza. Oke, hadir. Dua Ahmad Bagus. Oke, Mas Bagus Nadir ya. Nah, itu orangnya ganteng sekali. Bagus dan Nadir. Nadir atau Nadir? Kembar ya, Mas kembar ya. Nadir. Yang ketiga Anissa. Ada? Oh, Anissa ada dua ini ya. Ya, nanti Anissa yang satu dan dua. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini kita membahas tentang materi pernikahan. Yang kemarin sudah kita bahas sedikit, ya toh? Kemarin tentang apa? Masalah-masalah yang ada dalam pernikahan. Nah, mungkin kemarin untuk membuka cakrawala kalian, ini kita bahas tentang materi yang utamanya, materi utama tentang pernikahan. Ya. Untuk acuan pembelajaran kita, biasanya kita utarakan dulu tentang TP. Apa itu TP anak-anak? Tujuan pembelajaran. Yang pertama
pertama tujuan pembelajaran adalah tujuan memahami tentang pengertian pernikahan. Yang kedua yaitu tentang apa? Dalil dalam pernikahan. Gitu nggih? Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini kita pembelajaran menggunakan pendekatan TPACK. Apa itu TPACK? T-nya technological, P-nya pedagogical, kemudian ACK-nya CK, TPACK, content knowledge. Apa? Content knowledge. Ada itu, berarti kita gunakan fasilitas yang ada di sekolah ini, termasuk lab smart class ini atau yang ada TV-nya besar itu, kita gunakan sebagai apa? Media pembelajaran. Itu ya, siap? Lebih semangat ya. Yang biasanya di kelas ngunang wae itu, kita kolong ini. Kadang-kadang di lab untuk menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Terima kasih. 3. Oke anak-anakku sekalian, di awal pertemuan ini Abah ada soal pemantik untuk membuka cakrawala kalian dalam materi pernikahan. Masih semangat? Masih. Semangat Sagas? Jaya. 3 kali dong. Semangat Sagas? Jaya. Oke, ini bisa bersamaan, mungkin bisa jawab bersamaan atau satu-satu maju. Sama ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini kita ada permainan kuis di wall ya. Karena kita pendekatan TPACK, maka kita gunakan teknologi yang ada di lab kelas smart class ini ya. Kita gunakan apa ini? Layar besar gitu. Layar besar zaman biyen jenenge apa? TV gede. Layar tancap. Nah ini kita punya seperti ini ya. Kita gunakan pembelajaran seperti ini. Kemudian ini ada soal. Ini berlalu saja ini waktunya gitu. Ada soalnya. Yang pertama, dalam pernikahan Islam siapakah yang bertanggung jawab untuk menjadi wali nikah bagi seorang wanita? Ayah. Betul? Coba kita lihat. Klik. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ya. Lanjut dulu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan akad nikah dalam Islam? Akad nikah apa? Perjanjian. Kita buka. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Betul atau salah? Oke, betul. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan wali dalam konteks pernikahan Islam? Wali itu apa? Wali itu siapa? Wali itu kita buka. Pihak yang memberikan izin untuk pernikahan. Oke. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran kali ini Abah putarkan YouTube berkaitan dengan materi pembelajaran tentang pernikahan, gitu ya. Gimana pernikahannya atau ijab kabulnya? Materi dulu ya. Materi dulu, nanti kita saksikan video yang lain. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Silakan disaksikan. Pada video kali ini kita akan pelajarannya. membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada bab ini terdapat 2 video dan kali ini merupakan video yang pertama atau part 1. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Itu yang pertama. Adapun secara istilah merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi. An Abdurrahman bin Ayaz. Oke. Tadi yang pertama tentang apa? Ya. Itu pernikahan. Pen pas berarti. Materi kita tentang pernikahan. Yang pertama tadi apa? Tentang pengertian. Yang kedua tentang dalil. Dalil itu dalil nakli. Yang kedua dalil akli. Harus pahami. Dasarnya kita itu menjadi syariat, dasarnya jadi syariat itu ada dalil nakli dan dalil akli. Itu dasar menjadi sebuah syariat atau sebuah hukum Islam. Paham ya? Oke. Kita lanjut yang tadi videonya tadi. Tujuan ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Ada beberapa hukum dalam pernikahan. Yang pertama, sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Hukum yang kedua yaitu wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum
hukum yang ketiga yaitu mubah, yaitu untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi keterlaksanaannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat yaitu makruh. Ini apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan hukum yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan dan niat buruk lainnya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Tukahul mar'atu li arba'in limaniha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha, fadfar bi dzati dini taribat yadaka." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya rukun dan syarat pernikahan. Rukun yang pertama yaitu adanya calon suami dengan syarat-syarat suami itu harus benar-benar seorang lelaki. Yang kedua, bukan orang yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Dan kelima, tidak sedang prom. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri dengan syarat-syarat. Yang pertama, benar-benar seorang perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Kelima, tidak bersuami. Dan yang keenam, tidak sedang ihram atau masa iddah. Rukun yang ketiga adanya wali dengan syarat-syarat. Yang pertama harus Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat adil, kelima merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Syarat yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi dengan syarat-syarat. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat adil, 5 merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau semakna dengan itu, dan berurutan antara ijab dan kabul. Mahrum atau orang yang haram dinikahi. Yang pertama, haram selamanya, yaitu ada beberapa orang yang pertama yaitu yang senasab atau seketurunan, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan sekandung, bibi, dan sepupu. Yang kedua, rodoah atau sepersusuan, seperti ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan. Yang ketiga, karena adanya ikatan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Haram yang kedua yaitu haram selama masih ada ikatan pernikahan, seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Pernikahan yang tidak sah atau dilarang. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang seperti ini sering disebut dengan nikah kontrak. Yang kedua, pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil, yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi, agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suaminya sudah menikah. Pernikahan yang keenam yang diharamkan yaitu pernikahan tanpa wali. Dan yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Serta yang kedelapan yaitu menikahi mahram. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami, yang merupakan hak dari istri. Memberi tempat tinggal yang layak. Oke, cukup ya. Istri menurut kemampuan. Materi di video dengan itu istri secara makhluk atau baik. Oke. Menjadi pemimpin keluarga
siapa yang bertanggung jawab dan membantu? Untuk keluarga. Oke anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini kita bagi kelompok, masing-masing kelompok 4 orang dalam satu kelompoknya. Boleh acak cewek cowok atau cowok cowok atau cewek cewek sesuai dengan selera kalian. Selera ini bahasanya seleranya itu sama cewek bah alhamdulillah. Kalau cowok itu cowok sama cowok bahaya, cewek sama cewek juga bah. Ini abah bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok sudah terbagi ya? Atau mungkin sesuai dengan tempat duduknya biar enggak acak-acak. Boleh. Oke, siap. Yang kelompok pertama ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, dibaca dulu, kemudian nanti silakan dibuat sesuai instruksi yang sudah ada itu. Kita buat nanti namanya kuis yang tadi sudah abah contohkan di wall. Nanti buat model kuis kotak open the box. Nanti kelompok yang lain bisa maju ke depan untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat, gitu ya, untuk menambah nuansa pendalaman materi. Gitu ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan, waktunya mungkin cukup 15 atau 20 menit. 15 saja ya. 15 siap ya? Oke, silakan dikerjakan. Poligami, ya itu diskusinya seperti itu. Tentang poligami coba didiskusikan. Menurut kalian, kalau kalian diskusi kalian itu hasilnya poligami itu boleh atau tidak? Ada dasarnya, dalilnya apa? Itu nanti diramu kalian sesuai dengan juga hasil nurani. Aku rasa di poligami lah itu nanti kalian, ya. Ada dasarnya. Kelompok materi tentang apa? Oke, tentang pernikahan dini. Mungkin di awal ini kalian sependapat atau tidak tentang pernikahan dini? Boleh? Gimana Pak? Sekelompok ada yang gelap, ada yang orang, ada yang mau bilang kelihatannya mau di pernikahan dini dia. Oh iya. Waduh, jadi sedang melirik ini. Jadi siap aku. Cocok ini mungkin. Jadi cocok? Cocok? Oh, belum. Oh, belum punya. Oke, dan diskusikan kemudian dasar-dasarnya apa? Oke. 3. Oke, kelompok ini kelompok yang pro atau kontra? Pro. Pro dengan poligami. Gimana pendapatnya tentang poligami? Poligami diperbolehkan dalam agama Islam tapi dengan syarat dan ketentuan. Boleh berarti ya? Boleh. Jadi cocok nih? Cocok banget Pak. Sangat cocok nih. Mungkin 2 atau 3 atau 4? 6. Oh 6. Oh tidak boleh, maksimal hanya 4. Itu pun dengan syarat apa? Ada rasa adil dan nanti diramu, kemudian nanti diskusikan. Gitu ya? Oke anak-anakku sekalian, sudah cukup dalam diskusinya ya? Cukup. Mungkin kelompok siapa yang mau masuk dulu? Oke, kelompok yang pro dengan poligami. Silakan masuk ke depan. Nanti kita lanjutkan langsung dengan kotak misteri, gitu ya. Silakan dulu dipresentasikan hasil kalian diskusi. Assalamualaikum. Kami dari kelompok pro poligami. Hasil berdiskusi kita yaitu yang pertama berdasarkan Al-Quran. Poligami disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kedua, yaitu menurut pandangan ulama. Para ulama sepakat bahwa poligami dalam Islam bukanlah kewajiban atau sunnah yang harus dilaksanakan,
tapi mubah dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu adil dalam nafkah dan kasih sayang. Kedua, kesesuaian dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, pandangan modern. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa poligami harus dilaksanakan hanya jika benar-benar diperlakukan dan mampu memenuhi syarat-syaratnya. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil atau hanya memperlakukan untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan tanggung jawab, maka poligami dapat menimbulkan banyak mudarat daripada manfaat. Kesimpulannya adalah poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, tetapi merupakan opsi yang dibolehkan dengan syarat utama keadilan dan kemampuan. Para ulama sepakat bahwa poligami bukan untuk disalahgunakan, melainkan sebagai solusi yang bertujuan untuk kebaikan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, keputusan untuk berpoligami harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab dengan sesuai ajaran Islam. Sekian dari hasil diskusi kami tentang pro poligami. Terima kasih. Mungkin ada yang di kontra mau berpendapat? Yang kontra? Oke, menyerah dengan alibi-alibinya yang pro dengan poligami ini ya. Semua cocok dengan poligami ya? Cocok. Gimana perempuan cocok? Cocok. Nabila cocok enggak dengan poligami? Tetap tidak. Walaupun teman-teman yang lain cocok, Nabila tidak cocok. Oke, beri plus untuk kelompok. Oke, anak-anakku sekalian yang di belakang bisa memperhatikan untuk yang di depan. Ini nanti ada soal 10, nanti setiap kelompok nanti mengerjakan soal yang sama dengan model gaya soal yang beda, kuisnya beda boleh. Nanti ada nilainya untuk mengasah nilai asesmen kalian, gitu ya. Nanti nilainya sesuai dengan kelompok yang kelompok kalian mengerjakan ini, gitu ya. Nilainya masih berapanya nanti bisa dibandingkan untuk kelompok yang lain berdasarkan pemahaman materi yang sudah ada. Ini kelompok pertama, ini kuis game show ya. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Ada waktunya. Nah, udah dulu. Nanti cepat-cepatan waktunya. Oke, siap? Siap. Oke, kerjakan. 1, 2, 3. Waktunya berjalan. Itu yang bawah ada opsinya. Ada oke betul. 1 lanjut. Oke, 125. Nah, nomor 2. Kalau kesulitan di bawah ada ini bisa digunakan. Skor 2 kali dulu. Sebentar. Oke betul. Lanjut. Soal nomor 3. Skornya ya. Waduh, skornya udah 371. Syarat sah pernikahan. Oke lanjut. Terus. Ya, itu nomor 4 atau 3 tadi? Bonus round, milih. Bisa milih. Sambil dulu, biar acak dulu. Acak. Pilih yang terbaik. Ayo mana? Ayo pilih. 1, 2, 3. Pilih. Waktunya 2 kali skornya. Lanjut. Bisa mengembalikan skor yang tadi salah ya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Mana? Ayo. Waktunya berjalan. Waktunya, ayo segera.
Hah? Gimana? D apa C apa A? D. Oke. Salah lagi. Jawabannya A. Lanjut. Soal kelima. Gimana ini? Kelompok pertama, kelompoknya Mas Denis, Mas Reza. Oke, apa ini utak-utik waktunya habis. Boleh 50-50. Boleh di apa? 1, 2, 3. Waktunya berjalan. Oke, C jawabannya. Apakah betul? Betul. Lanjut soal 6. Ini nanti skornya bisa langsung muncul ya. Oke. Betul. Soal nomor 7. Lanjut nomor 7. Masih ada 4 soal lagi. Bonus ronde ya. Silakan dipilih. Biar diacak-acak dulu. Skor 3 kali maksimal. Oke. Bisa minus atau zong bisa ya. Yo. Skor 3 kali. Soal nomor 7 bisa digunakan tuh bawahnya skor 3 kalinya. Ini ada skor 3 kali sudah pencet atau 50-50 50-50. Nah, kenapa tidak dipilih yang tadi skor 3 kali? Lanjut. Ya, oke. Masih ada 3 ini terakhir bisa digunakan. Tujuan pernikahan. Skor 3 kali, apakah benar? Oke, betul. Nomor 9. Wow, skornya sudah 1000. Masih ada 2 soal. Wali dalam pernikahan. Oke, betul. Soal terakhir nomor 10. Oke, terakhir ini. Apakah soalnya mudah atau bonus rondenya? Yes, ada kesempatan tambah 100, 250. Mungkin bisa min ya. Ayo gimana ini? Takutik bisa. Ayo 1 plus 50 aja. Lewati nomor 10. Yuk, terakhir ini soalnya. Apakah diperbolehkan terkait poligami? Nah, tadi kalian membolehkan. Gimana jawabannya? Oke. Soalnya selesai, kemudian skornya muncul 1400 berapa tadi? 86. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, skor 1486. Itu geng. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 siap? Siap. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran pada kesempatan pagi ini? Asik. Semangat? Menambah wawasan ya? Apa? Inovasinya bagaimana? Masuk enggak? Masuk. Oke, masuk. Kemudian, tapi jangan terlepas dengan materi. Yang pertama tadi apa? Materi tentang pengertian pernikahan. Kemudian apa? Hukum atau dalil tentang pernikahan. Kemudian tujuan pernikahan. Yang terakhir tentang hikmah dalam pernikahan. Paham semua ya? Bagaimanapun metode pembelajaran kita, yang penting materi ini masuk, paham, masuk, dan tidak terlepas dari itu. Ya guyon-guyon boleh, gitu. Guyon, ada humor boleh. Kemudian ada inovasi, game dan lain-lain dalam kaitannya asesmen
itu juga tidak masalah. Yang penting materinya masuk. Gitu nggih. Paham semua ya? Semangat saya keras? Kalian alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan dalam pembelajaran PAI. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama dan surat Al-Asr. Gitu nggih? Oke. Ada yang bisa mimpin? Yang cewek-cewek? Tadi udah cowok? Nabila siap? Siap. Oke, baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Sekas. Jaya.